Kusneni. Selamat petang, Bungkus. Selamat petang. Bungkus, ini kan sebenarnya satu kebanggaan ya. Saya yakin pasti Bungkus kemarin tadi pagi ya sebenarnya ya sudah jerit-jerit Iya. nih karena kita di luar kebiasaan kita mampu memberikan permainan terbaik. Tapi kalau menurut Anda, ini sebenarnya apa yang menyebabkan Indonesia sejak awal loh ya sudah bisa menggempur gawangnya Arab Saudi? Iya, memang yang pertama benar bahwa saya termasuk mungkin satu dari jutaan orang yang bangga melihat penampilan timnas Indonesia di kandang Arab Saudi mampu meraih 1 poin dalam pertandingan resmi. Jadi kalau dalam catatan saya, ini adalah poin pertama yang kita raih dari Arab Saudi dari 11 pertandingan yang bisa dikategorikan pertandingan resmi ya. Mhm. Kita memang pernah menahan Arab Saudi dalam pertandingan persahabatan, tapi selebihnya kalah. Tapi di pertandingan resmi ini adalah poin pertama yang bisa kita raih ketika berhadapan dengan Arab Saudi. Bangga Dan betul bukan ya. sekedar betul, dan bukan sekedar hasilnya yang menggembirakan, tapi permainan timnas Indonesia pun menurut saya memberi harapan bahwa tim ini mampu bersaing. Jadi saya nggak bilang tim ini mampu lolos dulu gitu ya, saya bilang mampu bersaing dulu, Oke, itu yang paling oke. penting. Tapi kan sebenarnya kita juga melihat bahwa artinya something's working, artinya strategi ataupun juga pemilihan pemain dari Shin Taeyong ini kan ada sesuatu yang dianggap berhasil. Kalau Anda lihat ini kita berhasil menahan imbang karena murni permainan atau strategi atau karena ada faktor lain? Iya, kita mungkin sering lupa bahwa Sintayong ini membangun timnas kita ini kan sudah sekitar 3 tahunan ya. Dan dari pertama kali dia hadir sampai sekarang ini kan progresnya kan terasa, meskipun mungkin tidak seperti membalik telapak tangan, tapi perkembangan timnas di tangan Sintayong itu kan terasa gradual ya peningkatannya. Naik level terus secara bertahap. Dan sekarang kelihatan bahwa levelnya itu sudah semakin baik. Kita memang belum bisa dibilang sebagai tim elit di Asia ya, tapi untuk berhadapan dengan tim-tim kuat Asia sekarang Hmm. kita sudah mampu gitu ya. Dan itu saya pikir proses panjang itu kuncinya, bukan karena sekedar kualitas pemainnya, bukan sekedar karena kejelian Sintayong menciptakan strategi atau membangun meracik strategi, tapi karena memang progresnya itu dibangun sejak lama dan itu mengalami perkembangan yang signifikan secara bertahap. Meskipun sekali lagi harus tegaskan bahwa tim ini kalau di level Asia belum bisa dikategorikan sebagai tim elit, tapi Hmm. mampu bersaing dulu. Kalau tidak bisa disebut sebagai tim elit tapi sudah layak disebut sebagai kuda hitam kan kalau SCY kan bilangnya Nah, begitu. iya, betul. Kalau kuda hitam itu saya pikir definisi yang cukup tepat ya. Artinya kalau kuda hitam itu tim yang mampu merepotkan, tapi mungkin belum cukup untuk menjadi tim yang meraih sesuatu gitu ya. Entah itu meraih gelar juara atau meraih tiket ke Piala Dunia. Tapi tim ini punya potensi mengejutkan. Itulah yang ditunjukkan oleh timnas kita ketika berhadapan dengan Arab Saudi di kandangnya. Jadi punya modal untuk mengejutkan seperti apa kira-kira kalau nanti Selasa depan lawan Australia? Ya, kita sudah melihat bagaimana game plan yang diterapkan oleh pelatih Sintayong, diterapkan oleh pemain dengan baik di lapangan. Permainan yang memanfaatkan kelebihan pemain-pemain kita dalam hal kecepatan, dalam hal memanfaatkan lebar lapangan. Itu kan game plan yang sejak lama dibangun oleh Sintayong untuk timnas kita. Makanya dia juga mengubah formasi tim ini dari dulu banyak bermain dengan formasi 4-3-3, sekarang lebih banyak bermain dengan 3-4-3. Dan hasilnya terlihat cukup baik ya. Dan sekarang materi pemain yang kita punya juga cukup mendukung untuk formasi 3-4-3, di mana kita punya back-back tengah yang kuat ya. Tidak Mhm. hanya Jordi Amat, tapi juga ada Eja Ijes, ada Rizky Ridho, ada Justin Hubner, Sandy Walsh bisa main juga di situ. Bahkan Tom Hai juga bisa main di posisi sebagai back tengah. Ini membuat permainan timnas kita sekarang terlihat solid ya. Menghadapi tim sekelas Arab Saudi sekalipun, meskipun kita memang digempur sepanjang pertandingan, possessionnya Arab Saudi itu sampai 60% lebih, tapi Mhm. kita mampu membuat Arab Saudi kesulitan mendapatkan peluang yang bagus gitu ya. Mungkin dari sekitar 18 peluang Arab Saudi, hanya 3 atau 4 peluang yang bisa dibilang peluang berbahaya. Ya, apalagi ketika kiper ya, Martin Paes ini juga berhasil menambah kelegaan kita ya, berarti menahan tendangan Iya. penalti. Ini artinya memang akan bisa menjadi suatu harapan ya, apalagi karena nanti di GBK akan menjadi tuan rumah, harusnya bisa menambah semangat ya. Peluangnya menurut Bungkus akan seperti apa? Oke lah, kita Iya. nggak perlu muluk-muluk, tapi boleh dong berharap. Iya. Iya, jadi kita ini kan sadar bahwa kita ini menguasai permainan kan akan sulit. Kita pasti akan lebih banyak ditekan oleh lawan. Lawan yang akan lebih punya peluang untuk menciptakan peluang. Jadi kuncinya harus punya pertahanan yang bagus, kiper yang kuat. Nah, itu sekarang kita punya. Oke. Kipernya bagus, pertahanan kita juga kuat.
Nah, sekarang dengan cara berpikir seperti itu dan kita berharap bahwa tim ini mampu bersaing di kualifikasi saat ini, saya berpikir menghadapi Australia nanti adalah kesempatan bagi kita untuk meningkatkan level atau progres kita di fase grup ini dengan mendapatkan poin yang lebih banyak lagi. Jadi kalau kita mau lolos dari fase grup ini kan minimal kita harus punya 2 kemenangan ya, minimal Ya. harus punya 2 kemenangan dan itu peluang yang paling baik adanya di kandang. Di away mungkin akan berat, tapi kalau di kandang dengan dukungan penonton yang begitu masif, begitu luar biasa, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan 2 kemenangan. Jadi ya kalau hitung-hitungan taktisnya kan begini, nanti lawan China kita mungkin masih bisa dapat 3 Mm-mm. poin gitu ya. Lalu ditambah 1 poin lagi di pertandingan away yang lain, entah itu ke kandang Australia atau ke kandang China, Hmm. ditambah 2 kemenangan, kita mungkin akan masih bisa bersaing di peringkat ketiga gitu. Ya, ya. Nah, 2 kemenangan di kandang itu kalau harapan saya di samping China, satunya lagi adalah Australia. Karena Australia yang sekarang ini kebetulan kondisinya tidak sebaik Australia dalam beberapa tahun sebelumnya. Iya, tapi kan Jadi keinginan untuk kalau kemudian membalas dendam karena kalah dari Bahrain pasti memicu mereka untuk semangatnya double dong. Iya betul, itu betul. Tapi kan masalahnya permainan Australia juga ditentukan oleh kapasitas dan materi pemain kan. Nah materi pemain Australia sekarang menurut saya tidak sebaik 10 atau ya katakanlah 5 tahun yang lalu. Nah kita memang punya rekor yang buruk kalau ketemu Australia ya. Dalam 18 pertandingan kita hanya sekali menang gitu ya. Mhm. Selebihnya kita kalah sampai 13 kali. Tapi maksud saya dengan kondisi saat ini yang dihadapi Australia, dengan materi pemain yang lebih terbatas, rekor pertemuan mereka dengan Indonesia itu menjadi sesuatu yang harus kita lupakan gitu loh. Ini kesempatan kita, kalau mau ngalahin Australia, mau Ini menjaga saatnya peluang ya. di fase grup, ya sekarang. Oke, saya suka nih. Tidak hanya kemudian menambah semangat untuk bertanding mati-matian nanti di hari Selasa, tapi juga nampaknya secara hitung-hitungan kita masih punya peluang yang begitu besar, paling tidak untuk dapat peringkat ketiga dan ke babak 4 berarti ya, Bungkus Iya, ya? betul. Yang paling realistis kan itu, kita peringkat ketiga, dan itu menurut saya syaratnya dapat 2 kemenangan, terus ada 2 hasil imbang di pertandingan away. Kita sudah dapat 1 itu, away kemarin lawan Arab Saudi. Tinggal nyari 1 lagi away di kandang China misalnya gitu ya. Mm-mm. Tapi harus menang, karena kalau seri terus, walaupun kita dapat 4 kali seri, kan poinnya cuma 4. Tapi kalau dapat 2 kemenangan, itu udah 6 ditambah dengan 2 poin seri, jadi 8 poin. Itu yang Mm-mm. akan membuat kita punya modal menjadi peringkat ketiga. Ya ini kan baru hitung-hitungan di atas kertas, tapi ya caranya emang harus begitu. Ya, ya, ya. Harus cek the target ya. Kalau begitu terakhir, Iya, ini tapinya. Kalau kemarin sudah kita lihat ini sesuatu yang sudah dipupuk SDY sejak lama, hasilnya mulai kelihatan. Tadi kiper dan juga pertahanan kita mulai punya peluang di situ. Tapinya apa? Supaya hitung-hitungan di atas kertasnya Bungkus tadi tercapai nih. tapi dengan catatan kita bermain lebih konsisten ya. Karena salah satu problem kita ini kan mempertahankan konsistensi permainan itu masih menjadi PR. Kemarin di pertandingan babak kedua juga kita agak menurun ya. Mm-mm. Meskipun Sintayong sudah melakukan upaya pergantian pemain, memasukkan pemain-pemain yang lebih segar, tapi babak kedua tuh kita menurun. Kita lebih banyak digempur dan akhirnya kita bisa dibilang tidak bisa berkembang permainannya. Oke. Bagusnya kita masih bisa menahan imbang penalti sehingga pulang tetap dengan 1 poin. Nah ini PR bagi Sintayong bagaimana di babak kedua kita bisa menjaga konsistensi permainan, apalagi menghadapi lawan seperti Australia nanti yang haus poin, yang haus kemenangan. Oke, jadi harus defense ya. Tapi gimana kalau untuk peluang kita membuat lebih banyak gol gitu? Kalau kita lihat kemarin kan sebenarnya shoot on ya gol kita kan masih ya Iya, miris sekali ya. iya, kemarin pun kita hanya punya 4 kesempatan ya, yang on target pun hanya bisa dibilang hanya 2 ya, yang kemarin berhasil kita ciptakan on target, 1 diantaranya untung menjadi gol. Itu memang problem kita, bagaimana di lini depan bisa lebih klinis, dan kita semua sudah tahu lah bagaimana problem timnas kita ini kan sekarang emang ada di depan. Jadi Mm-mm. kalau dibahas lagi nanti diulang-ulang. Oke, oke. Semua semangat, bahkan kita nampaknya akan memberikan semangat secara langsung karena di GBK Iya, ya, tanggal 10 September. Terima kasih Bungkus, betul. selamat petang. Sama-sama Mita.